Halo teman-teman, balik lagi di channel AnoSF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, aku mau cerita pengalaman aku dalam pembuatan paspor. Oh ya, aku bikin paspor ini dalam kondisi pandemi, jadi belum lama, masih beberapa waktu yang lalu, dan paspornya pun baru jadi beberapa hari yang lalu. Oke, langsung saja, tanpa mau basa-basi. Kali ini aku ambil video di luar, ini di rooftop tempat aku tinggal. Jadi sebenarnya enak, cukup segar, cuman mohon maaf agak bising mungkin ya, karena di belakang sana jalan raya, jadi ada lalu lintas kendaraan dan juga ada suara-suara lain. Sebenarnya dalam pembuatan paspor dalam kondisi pandemi kayak gini pun sama kayak pembuatan paspor di hari-hari biasanya sebelum pandemi, tapi ada beberapa hal yang memang harus benar-benar diperhatikan dalam pembuatan paspor kali ini. Secara umum, pembuatan paspor dimanapun tempatnya sama, hanya beberapa persyaratan aja yang membedakan dan menjadi persyaratan tambahan. Secara umum, persyaratan pembuatan EKTP itu ada empat. Hampir di semua imigrasi sama, yang membedakan hanya mungkin ada beberapa persyaratan tambahan yang diminta oleh masing-masing imigrasi. Yang pertama ada kartu keluarga, yang kedua ada EKTP. Ini harus EKTP ya. Untuk teman-teman yang KTP-nya masih KTP dulu, saran aku teman-teman di-upgrade dulu ke EKTP. Yang ketiga, teman-teman boleh milih antara akte kelahiran, ijazah, atau surat nikah buat teman-teman yang udah menikah. Nah, untuk ijazah ini teman-teman hanya diperbolehkan menggunakan ijazah SD, SMP, dan SMA. Teman-teman boleh milih dari ketiga surat itu. Dan yang terakhir adalah bukti antrian online. Jadi sebelum teman-teman datang ke imigrasi, teman-teman harus mendaftar online terlebih dahulu di aplikasi pendaftaran online paspor. Aplikasinya warna merah, nanti saya akan tunjukkan di sini. Aplikasinya kayak gini. Jadi teman-teman sebelum daftar ke imigrasi, teman-teman daftar dulu di aplikasi tersebut. Sebenarnya mudah daftar di aplikasi tersebut kalau teman-teman persyaratannya sudah lengkap. Persyaratannya apa saja yang tadi saya sebutkan. Nah, nanti di aplikasi tersebut teman-teman mengisi data diri, dan juga yang paling penting adalah jadwal kedatangan teman-teman ke imigrasi tersebut. Karena pada saat pembuatan paspor, teman-teman tidak bisa langsung datang ke imigrasi, langsung mengajukan permohonan pembuatan paspor. Tapi teman-teman harus menunjukkan bukti bahwa teman-teman sudah mendaftarkan diri di aplikasi tersebut, sehingga jadwal kedatangan teman-teman pun sesuai dengan yang tertera di aplikasi tersebut. Pendaftaran pada aplikasi tersebut bisa dilakukan kapan aja pada saat jam kerja. Saran aku untuk teman-teman pada saat melakukan pendaftaran pada aplikasi tersebut, jangan mepet di hari kedatangan teman-teman. Misal kalian mau datang hari Kamis, nah teman-teman jangan daftarnya pada hari Kamis juga, karena cenderung sudah habis gitu kuota untuk kedatangan di hari itu. Atau H-1. Nah, H-1 juga ini biasanya kuota yang tersedia untuk hari berikutnya itu sedikit atau bahkan juga habis. Jadi rebutan sama teman-teman yang lain dalam pembuatan pengajuan jadwal di aplikasi tersebut. Jadi kalau bisa sih beberapa hari sebelum teman-teman datang ke imigrasi, teman-teman bisa daftar di aplikasi tersebut. Dan untuk berkas-berkas fotokopian tadi diwajibkan untuk tidak digunting. Jadi harus benar-benar full satu kertas HVS itu, satu lembar full. Misalkan fotokopi KTP, walaupun KTP kecil, tapi tetap harus satu lembar full gitu. Dan cukup satu aja, satu KTP, misalnya di fotokopi satu, tapi dalam satu lembar full. Gak apa-apa kecil dan lebihnya banyak, memang gak apa-apa. Tapi itu harus jangan digunting, harus full satu lembar. Dan begitu pun dengan berkas-berkas yang lain. Jadi nggak boleh ada fotokopian yang digunting, harus benar-benar satu lembar HVS aja gitu, satu lembar aja, jadi tanpa digunting. Nah, singkatnya seperti itu. Selanjutnya ketika teman-teman sudah mendapat jadwal, teman-teman tinggal datang deh ke imigrasi dengan membawa persyaratan yang tadi aku sebutin. Untuk meminimalisir antrian yang panjang di imigrasi,
teman-teman mungkin bisa datang lebih awal. Misalkan di jadwal teman-teman mendapat jadwal jam 10 pagi. Nah, teman-teman bisa datang 30 menit sebelumnya atau ya sebelum jam 10 karena biasanya antriannya panjang di imigrasi. Selanjutnya setelah teman-teman datang di imigrasi, nanti kalian akan dapat nomor antrian lagi. Nah, oh ya, pada saat teman-teman selesai mendaftar di aplikasi yang tadi, aplikasi online, nanti kalian akan mendapatkan barcode. Nah, barcode itu ditunjukkan di imigrasi ketika teman-teman baru datang. Setelah teman-teman menunjukkan barcode itu, nanti akan di-scan dan kalian baru mendapatkan nomor antrian untuk pengajuan paspornya. Nah, di situ kalian ngantri. Tahap pertama, kalian akan diperiksa berkasnya terlebih dahulu, kelengkapan berkasnya dan lain sebagainya. Biasanya ada berkas-berkas tambahan. Nah, ini yang biasanya yang agak sedikit ribet. Selain dari berkas wajib yang tadi aku sebutin di awal, ada berkas tambahan. Misal untuk teman-teman yang pembuatan paspornya tidak sesuai dengan alamat asal di KTP kalian. Misal KTP kalian orang Bogor dan kalian kerja di Jakarta. Nah, kalian pengen bikin paspor di Jakarta, di imigrasi di Jakarta. Nah, otomatis kalian akan membutuhkan surat domisili. Surat domisili bisa kalian buat di kelurahan RT tempat kalian tinggal. Atau juga kalian di Jakarta sedang kerja. Nah, kalian juga membutuhkan surat keterangan kerja. Surat keterangan kerja dari perusahaan yang tempat kalian kerja. Surat keterangan kerja tersebut menunjukkan bahwa kalian benar merupakan karyawan dari perusahaan tersebut. Nah, itu sebenarnya masih banyak lagi persyaratan-persyaratan tambahan. Itu tergantung dari kalian gitu, apakah kalian, dan tergantung dari tujuan kalian pembuatan paspor juga. Kalau kalian pembuatan paspornya untuk kebutuhan umroh atau haji, itu ada persyaratan tambahannya beda lagi. Nah, itu yang aku sebutin tadi untuk kebutuhan misalkan mau kayak traveling ke Malaysia, Singapura, atau Thailand, atau negara-negara yang dekat. Nah, hanya itu sih persyaratan tambahannya biasanya. Nah, setelah pemeriksaan berkas, nanti kalian akan juga diwawancara. Nah, wawancara ini sebenarnya gampang-gampang susah. Tapi kalau emang data yang kalian bawa pada saat itu benar semua, jujur, tanpa ada data yang dimanipulasi, aku yakin sih wawancara di imigrasi kalian akan berjalan dengan lancar. Karena yang diwawancara itu seputar dengan lebih ke persyaratan penunjang yang lebih banyak ditanya. Misalkan kayak kalian mencantumkan surat keterangan kerja dari perusahaan kalian. Nah, kalian akan ditanya seputar pekerjaan kalian itu. Seputar pekerjaan kalian kerjanya apa, nanti intinya kalian akan diminta cerita terkait dengan kegiatan kalian di perusahaan itu, atau juga terkait dengan domisili, kalian tinggal sama siapa, di mana, dan sebagainya. Gitu sih. Nah, setelah itu selesai, nanti kalian juga akan foto dan lain sebagainya. Terus udah deh selesai. Kalau misalkan pengajuan kalian diterima, nanti kalian akan mendapat surat bukti untuk kalian melakukan pembayaran. Nah, yang perlu teman-teman di garis bawahi, ini pengalaman aku sih. Aku dulu sempat kayak salah mengartikan, salah memahami. Karena yang aku pahami dulu, aku bisa bayar paspor itu pada saat pengambilan gitu. Jadi aku mikirnya oke, besok aku mau ngambil paspor, ntar aja deh bayarnya sekalian jalan gitu. Aku mampir ke ATM, bayar, terus sekalian ngambil gitu. Ternyata salah. Paspor itu baru dibuat setelah kita melakukan pembayaran. 3 hari setelah melakukan pembayaran, paspor itu baru jadi. Nah, kalau misalnya kalian melakukan pembayaran hari ini, nah 3 hari setelah ini paspor itu baru jadi gitu. Jadi saran aku sih, setelah kalian dari imigrasi yang mendapatkan bukti bahwa kalian harus membayar paspor itu, segeralah dibayar sih, biar proses pembuatan paspornya juga cepat. Yang paling istimewa, aku baru tahu sih ini ada di imigrasi Bekasi. Aku nggak tahu sih apakah di semua imigrasi ada atau enggak, karena setahu aku yang
Aku pernah datang juga di kantor imigrasi di Depok, di Detos. Itu nggak ada kantor posnya, tapi waktu di imigrasi Bekasi itu ada posnya. Jadi ketika kalian udah selesai dari proses imigrasian tadi dan mendapat surat untuk pembayaran paspor, nah kalian bisa langsung ke pos itu gitu. Kalian bisa langsung bayar di situ, dan juga kalian bisa langsung minta untuk paspor itu dikirim ke alamat kalian. Jadi pada saat pengambilan kalian nggak perlu datang ke imigrasi lagi, dan paspor itu langsung dikirim ke alamat kalian. Sebenarnya praktis. Jadi waktu di Bekasi itu kalian cuma sekali datang, setelah itu udah paspor langsung jadi dan dikirim ke alamat kalian. Sekali lagi, aku nggak tahu apakah itu ada di semua kantor imigrasi atau enggak, karena sepengalaman aku waktu di Detos, di imigrasi kelas 2 di Detos itu di Depok, itu nggak ada. Jadi pada saat pengambilan ya kita harus datang langsung untuk ngambil paspor itu. Nah, kurang lebih kayak gitu sih proses pembuatan paspor, yang biasanya menjadi yang jadi kayak bikin deg-degan terus bikin grogi itu pada saat wawancara aja sih, karena banyak ditanya terkait dengan background kalian, karena mereka nggak ingin pembuatan paspor ini disalahgunain untuk keperluan yang enggak gitu. Tapi kalau menurut aku, kalau emang kalian bikin paspor sesuai dengan tujuannya jelas dan persyaratannya lengkap dan asli, surat-surat yang kalian bawa, aku yakin sih bakal di approve dan bakal lancar sih wawancaranya dan bisa cepet. Oh ya, yang paling penting dari berkas-berkas yang tadi aku sebutin, kalian juga harus bawa berkas aslinya. Harus bawa fotokopian dan berkas aslinya. Jadi semuanya harus bawa. Tapi nanti yang akan diserahkan itu yang fotokopian aja, dan berkas aslinya cuman dilihat aja sebagai bukti bahwa itu emang berkas kalian. Nah, yang aku ceritain tadi proses pembuatan untuk paspor dewasa ya. Untuk anak-anak beda lagi ceritanya. Mungkin sekian dulu yang bisa saya ceritain ke teman-teman. Kalau teman-teman ada pengalaman pengalaman pembuatan paspor, ada kendala-kendala saat pembuatan paspor, mungkin teman-teman bisa sharing juga, tulis di komentar, mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang lain juga. Kalau ada pertanyaan terkait dengan pembuatan paspor, teman-teman bisa hubungi imigrasi terdekat kalian, atau juga bisa cek IG-nya. Biasanya masing-masing kantor imigrasi memiliki akun Instagramnya tersendiri. Kalian bisa DM ke IG mereka atau menghubungi kontak yang tersedia, atau juga kalian bisa tanya-tanya, tulis di kolom komentar di bawah. Nanti kalau aku tahu jawabannya, aku kasih tahu. Saran untuk teman-teman, kalau bisa pembuatan paspor ini harus sesuai dengan domisili kalian. Jadi kalau kalian misalnya tinggalnya di Bekasi, tapi kalian mau bikin paspornya misalkan di Depok atau di Jakarta, nah pengalaman aku kemarin sih ditolak karena harus kantor imigrasi yang dituju itu harus yang terdekat dengan domisili kalian saat ini gitu. Walaupun emang sebenarnya bisa Jabodetabek itu bisa bikin di mana aja, di kantor imigrasi manapun bisa, tetapi disarankan yang terdekat dengan domisili kalian. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa support akun ini dengan cara like dan juga subscribe akun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.